Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Dedi pada ruang kelas Pak Dedi. Kita sudah sampai ke bagian 4 dari kupas tuntas rangkaian Tulus Kit yang akan membahas fungsi, cara kerja, dan analisa rangkaian. Seperti yang saya sudah janjikan pada pertemuan sebelumnya. Di pertemuan ketiga kita sudah bahas tentang amplifier, maka pada kesempatan di konten yang keempat ini Tulus Kit membahas secara khusus tentang rangkaian diskotik lamp, ya. Kemudian ada rangkaian synthesizer dan sequential timer control, ya. Kita akan bahas barangkali ini tentang diskotik lamp itu sendiri, ya. Diskotik lamp 3W electronic pleasure, kemudian ada sequential timer. Pada tahun-tahun 70 80-an, 80-an lah ya, itu awal-awal pertengahan atau akhir dari tahun 70-an, 79 78, seluruh dunia ya itu dilanda jenis musiknya namanya musik disco. Disitulah mulai bermunculan termasuk demam diskotik ya. Di kampung-kampung itu banyak yang nyetel musik, kemudian musik keras-keras, kemudian dipasangi lampu dengan nyala yang warna-warni ya. Lampunya ini dia akan menyala tergantung daripada musik disco ya. Biasanya musiknya musik berirama cepat ya, populer cepat, dan itu akan membuat si penonton akan terbawa suasana karena nyala lampu ini dia mati dan nyalanya ini tergantung daripada suara yang dihasilkan dari kerasnya amplifier. Jadi kedap duduk ini ada yang nyala, ada yang tergantung dari bassnya, ada yang nada tinggi dari sesuai dengan treble-nya. Di zaman modern juga sudah lengkap, sudah lebih canggih lagi, dia menggunakan sinyal-sinyal laser dan bisa menghasilkan cahaya yang berbagai macam warna. Oke, kita akan coba bahas yang versinya Tulus Kit 3W. Dia akan ada beberapa jenis 3W yang dimunculkan pada penerbitan di buku Tulus Kit. Cara kerjanya bagaimana diskotik W ini? Jadi yang umum biasanya ada suatu sumber suara dari apakah dari TV, apakah dari MP3 atau mikrofon. Kalau dulu ini tentu saja belum ada MP3, mungkin dari tape recorder ya, atau dari radio, dimasukkan ke dalam rangkaian preamp atau equalizer, bisa diatur bass treble-nya, kemudian diberikan ke power amplifier atau penguat daya. Nah, penguat daya ini akan diberikan ke dua belah speaker biasanya, dan ini akan keluar musik, akan dialirkan keluar. Nah, di output power amplifier ini, di salah satunya ya, dari output ini diambil, masuklah ke dalam rangkaian lampu controller, lampu disco itu, atau biasa disebut dengan 3-way disco lamp ya. Jadi dia dikasih ke dalam disco, kemudian dia akan menghasilkan 3 buah keluaran, di mana masing-masing keluaran itu akan dipasangi lampu. Lampu ini akan menyala tergantung daripada frekuensi yang dihasilkan dari sumber suara yang dikeluarkan dari speaker. Biasanya ada low, middle, dan high. Di mana lampu merah ini, misalnya saya kasih lampu merah, dia bekerja di low, jadi dia punya 3 keluaran, yaitu ada di low, middle, dan high, maksudnya di frekuensi. Lampu low ini akan selalu menyala, mati nyala, mengikuti nada rendah yang akan diberikan ke speaker. Kemudian yang tengah ini akan nyala dengan nada middle, vokal biasanya, kemudian yang high ini akan ada tinggi. Bisa dibayangkan lampu ini akan menyala tidak berbarengan, jadi random
ya, random tergantung bassnya. Ya tentu saja makin cepat irama musik yang ada di sumber suara akan membuat lampu ini juga berpindahnya akan semakin cepat, di mana lampu low ini akan mengikuti nada bass, ini nada vokalnya ini akan ada di tanda treble-nya atau simbal daripada musik. Kalau kita dilihat lebih detail apa yang ada pada rangkaian three-way disco ini, kita bisa jabarkan inputnya dari power ampli, kemudian outputnya 3, maka bisa digambarkan seperti diagram blok seperti ini. Ini adalah masukannya 1, dia ada satu rangkaian step up transformator, di mana step up transformator ini untuk mencegah keluaran ampli itu terbebani. Jadi masukan dari keluaran dari power amplifier sebelumnya sudah diberikan dulu ke satu rangkaian transformator. Maksudnya adalah diharapkan dengan penambahan daripada rangkaian ini tidak akan mempengaruhi kualitas atau pembebanan yang ada di power amplifier tersebut. Dan kemudian sinyalnya diambil kecil saja, kemudian dia akan dinaikkan tegangannya, arusnya, sehingga di sini terdapat sinyal suara. Nah, masing-masing suara diberikan ke rangkaian 3 buah rangkaian filter. Jadi ada 3 buah rangkaian kembar dengan filter yang berbeda, gitu ya. Jadi filter yang pertama dia mengambil frekuensi rendahnya, bassnya. Yang kedua dia mengambil rangkaian untuk frekuensi middle-nya. Yang ketiga dia mengambil frekuensi tinggi. Kemudian masing-masing frekuensi yang sudah dideteksi kemudian diberikan ke rangkaian pengemudi, driver lampu, sehingga dia berfungsi untuk menyalakan lampu ketika dideteksi adanya frekuensi rendah. Demikian juga halnya lampu hijau akan menyala jika ada frekuensi yang middle atau vokal, ya. Kemudian yang ketiga adalah lampu biru akan menyala jika ada frekuensi tinggi daripada sinyal masukan. Akibatnya lampu ini akan menyala tentu saja mengikuti tempo atau mengikuti irama daripada sinyal audio yang masuk, gitu ya. Oke, kita lihat skema yang pertama. Ini adalah skema three-way discotic lamp. Kitnya namanya TL101. Rangkaiannya kembar, ya. Ini adalah transformator inputnya, ya. Jadi yang mendeteksi output transformator ini namanya, kalau di sini saya nggak tahu masih dijual atau tidak. Jadi transformator step up, ya. Kalau ngelihat ini primernya 200 ohm, sekundernya 5 kilo ohm. Berarti jumlah lilitan di primer lebih kecil daripada jauh lebih kecil daripada apa yang ada di lilitan sekunder, maka dia berfungsi sebagai transformator step up. Kemudian sinyalnya jadi diambil kecil saja, tapi di sini sinyalnya menjadi puluhan kali lipat besarnya karena dengan perbandingan lilitan. Kemudian ini adalah bisa mengatur seperti volumenya, ya, untuk mengatur terang atau redupnya daripada keseluruhan lampu. Nah, kemudian sinyal yang dihasilkan tadi diberikan ke 3 buah rangkaian. Jadi ini sebetulnya membentuk filter. Ini drivernya, ini lampunya, ya. Ini adalah filter yang low, kemudian ini driver lampu untuk yang low, kemudian ini output yang low, kemudian ini adalah filter untuk yang middle, ini driver buat yang middle, kemudian ini lampu, ini filter buat yang low, kemudian ini driver untuk high, ya. Kemudian ini adalah lampu high. Tegangannya adalah menggunakan tegangan DC. Untuk 3W lampu yang pertama ini membutuhkan lampu bohlam, ya, bohlam seperti lampu di motor atau lampu sen, ya. Tegangannya hanya dia 12 volt, di mana lampu ini akan nyala kedap-kedip tergantung daripada musik yang diberikan. Kalau kita melihat lebih detail, ya, kalau kita lihat ini PCB-nya, ya, ini transformatornya, ini lampunya tinggal hubungkan, diberikan langsung ke tegangan DC-nya. Saya harus lanjut. Ini PCB-nya, ya. Nah, kita lihat kalau menurut daftar skema, ya, 3 filter ini sebetulnya ini yang menentukan suara frekuensi rendah, middle, dan frekuensi tingginya. Saya sudah mencoba mencatat berdasarkan daftar skema, ya. Jadi C2 VR2, C2 VR2, C2-nya adalah 1 mikro,
R2-nya 10 kilo, maka saya sudah tuliskan C2 ini 10 kilo dan 1 mikro. Jadi nilainya ini berdasarkan daftar skema yang ada di ToolusKit. Kemudian saya buat, karena ini yang menentukan adalah filternya, saya mencoba mensimulasikannya di Proteus. Jadi 3 filter ini adalah filter yang low. Ya, ini nilainya 1 mikro, 10 kilo, dan 1 mikro. Saya mengabaikan VR-VR yang ada di sini, yang di sini, dan yang di sini. Jadi VR2, VR3, dan VR2. Karena ini kalau dia minimum, dia dianggap dia short ya. Jadi nanti dia sebetulnya ini buat pengaturan yang low, ada pengaturan lagi yang low, pengaturan lagi yang middle, pengaturan lagi yang di high-nya gitu ya. Jadi saya abaikan potentiometer, saya hanya mengatur ini. Kalau ini saya anggap short, saya ambil C2, 1 mikro, 1 mikro 10 kilo, ini 1 mikro, 1 mikro 10 kilo. Kemudian yang kedua adalah 100 nano, 20 nano, 2,2, 10 nano, 2,2 kilo, dan 20 nano. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah dia hanya kita abaikan yang VR4-nya menjadi C5 dan R12 ya, 10 kilo dengan 20 nano. Jadi ini kita anggap sebagai filter low, ini filter middle, ini filter yang buat yang high. Kita simulasikan dengan Proteus berapa sebetulnya frekuensi kerja daripada masing-masing filter ini. Setelah kita gunakan simulasi dengan menggunakan Proteus, dengan input saya taruh di 1 kHz, kemudian 3 filter ini saya ambil dulu yang middle, kemudian saya suntikan satu probe di sini tegangan ya dengan untuk filter yang low, kemudian kita bikin grafiknya dengan menggunakan simulasi Proteus, didapatlah gambar grafik seperti ini. Kalau kita coba maximize dia punya grafiknya di Proteus, dia gambarnya seperti ini. Berarti rangkaian ini sesungguhnya kalau ngelihat rangkaiannya berarti dia memiliki sifat high pass filter, melewatkan frekuensi tinggi. Saya ambil frekuensinya sampai dengan maksimumnya 10 kHz ya. Ini bisa diatur di Proteusnya. Bagaimana cara langkah-langkahnya membuat simulasi praktek filter ya. Jadi dari input, mengatur inputnya, kemudian digambar, kemudian kita bisa menampilkan grafiknya. Ini sebetulnya saya sudah bahas ya khusus di film saya, nanti saya kasih linknya di bawah ya, di mana bisa mempelajari bagaimana membuat tampilan grafik atau simulasi grafik daripada suatu rangkaian yang ingin kita buat eksperimen. Dari hasil ini bisa dilihat, saya nggak mendapatkan min 3 dB-nya, tapi melihat gambar seperti ini nampaknya filter ini melewatkan all band ya, jadi 20 Hz saja dia sudah lewatkan gitu. Ya, jadi saya anggap dia kalau min 3 dB-nya mungkin ada di sekitar 50 Hz ya. Dia baru melewatkan frekuensi. Di bawah frekuensi itu akan dilemahkan gitu. Jadi bassnya dia mulai dari 50 Hz ke atas dia lewatkan oleh filter yang pertama atau filter yang low. Pada percobaan simulasi filter yang middle dengan menggunakan Proteus, kita masukkan frekuensi 1 kHz juga, frekuensi yang sama, kita monitor dengan frekuensi tertinggi di 10 kHz, didapatkan grafik high pass juga, tapi dia lebih landai, dia bekerja pada min 3 dB-nya setelah saya lakukan proses maximize di sini. Bagaimana cara dari minimize bisa dibikin maximize seperti ini, ada juga di tampilan, nanti akan saya kasih link ya, cara menentukan simulasi membuat grafik kerja dari suatu filter dengan Proteus, bisa menampilkan grafiknya gitu ya. Jadi ini titik min 3 dB-nya, pada titik min 3 dB kita dapat memperoleh frekuensi di 951. Berarti di bawah frekuensi 900 dia akan melakukan proses pelemahan. Jadi yang dikuatkan hanya frekuensi di atas 1 kHz saja. Jadi di atas vokal itu kan 3 kHz ya. Berarti 1 kHz dia sudah dilewatkan. Di yang terakhir juga kita sudah praktekkan yang high, ini grafiknya. Jadi ini grafiknya tidak sama ya. Ini adalah grafik yang low, si low, ini low, tulisannya low, tidak direkayasa, tidak bisa direkayasa. Kemudian yang ini adalah yang mid, pakai mid.
ya. Kemudian jadi saya melakukan 3 kali proses serangkaian percobaan untuk masing-masing grafik ini. Di grafik yang ketiga, setelah saya melakukan proses maximize, kita dapat min 3 dB-nya ada di frekuensi sekitar, ini min 3 dB-nya ya, min 3 dB-nya ada di sini pada frekuensi 798 MHz. Jadi filter yang pertama dia bekerja pada 50 Hz, kemudian filter yang kedua bekerja pada 950 Hz, kemudian filter yang ketiga bekerja di 798 Hz. Tapi ini semua tidak tepat karena tentu saja pada real kenyataannya kita tadi mengabaikan nilai-nilai di PR2, PR3 dan PR4 ya. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa memang filter ini dibuat masing-masing lampu ini akan menyala pada frekuensi yang berbeda. Kembali di mana kita bisa mendapatkan gambar-gambar grafik saya tadi ini, kita bisa lihat di tutorialnya di saya khusus membahas tentang bagaimana praktek filter, menampilkan filter. Ini saya membahasnya waktu membahas filter op-amp ya, aplikasinya. Silakan browsing saja di YouTube yang judulnya adalah praktek simulasi op-amp sebagai filter, atau ini alamatnya ya, untuk mempelajari bagaimana caranya menampilkan praktek filter dari komponen pasif, kemudian bisa menampilkan grafik dan dapat menentukan berapa titik min 3 dB daripada suatu penguat untuk melihat berapakah frekuensi kerjanya. Pada pembahasan ini dibuktikan secara teori dan kita dibuktikan antara teori dan praktek. Jadi hasil perhitungan teori kemudian kita wujudkan dalam bentuk praktek simulasi dengan menggunakan Proteus sebagai simulatornya. Oke, jadi ini rangkaian yang pertama dengan menggunakan Toulouse Kit. Dia menggunakan transistor, di driver oleh 3 lampu, masing-masing akan menyala. Tentu saja tergantung daripada frekuensi yang masuk di sinyal audio. Untuk rangkaian yang kedua, Toulouse Kit ini TL102, kalau yang tadi adalah TL101. Jadi dia punya 3 rangkaian Toulouse Kit itu. Yang pertama tadi dia sumbernya adalah DC, lampunya lampu bohlam biasa, lampu DC, hanya 6 volt, lampu 6 volt ya, jadi ini cuma 1,8 watt. Pada tampilan yang kedua ini dia menggunakan tegangan AC. Lampunya masih lampu 6 volt, jadi lampu yang sama, tapi kita bisa menggerakkannya dengan 9 sampai 12 volt AC. Dari mana ini diperoleh? Ini bisa diambil langsung dari trafo ya, dari trafo. Jadi dia pakai 2 buah trafo. Nah, apa bedanya dengan yang pertama? Pada rangkaian yang pertama dia menggunakan 2 buah transistor yang dihubungkan secara direct coupling ya. Ini direct coupling. Tapi yang kedua ini cukup unik. Dia menggunakan teknik seperti ini. Apa namanya? Ya. Jadi transistor yang dihubungkan secara bilateral model seperti ini. Ini teknik baru, bukan teknik baru, artinya jarang kita temukan sekarang ya, karena ini lebih efektif. Jadi kalau komponen dihubungkan sedemikian rupa, emitor ke bawah, basis kolektor yang satu masuk ke basis yang kedua, kemudian basis ke kolektor yang kedua ke satu ya. Jadi ini dihubungkan dengan cara seperti ini akan membuat atau menciptakan satu komponen atau identik penggantinya sebagai rangkaian SCR. Jadi kalau transistor dihubungkan seperti ini, dia beralih fungsi menjadi SCR. Jadi ketika dia trigger tegangan positif, kalau saja ini arusnya DC ya, sekali tegangan positif dia arus akan ngalir, nyala. Begitu dinolkan, transistornya itu sudah saling mengunci dia ya, jadi akan on terus gitu. Kalau hanya transistor saja kan begitu dia on lampu nyala, begitu tegangannya low maka lampunya akan mati. Tapi kalau dikunci dengan cara seperti ini, 2 transistor sekali dapat positif dia akan saling mengunci sehingga dia akan on terus. Kapan dia mati? Ya dia tidak akan mati-mati gitu. Makanya sumbernya harus kalau dikasih DC ya, dikasih DC sekali trigger dia nyala terus.
Ya, untuk matinya gimana? Matiin dulu baru nyalain lagi, dia akan nol lagi, di trigger lagi dia akan nyala gitu. Karena ini fungsinya sudah menjadi fungsi kerja daripada SCR. Jika dua transistor dihubungkan secara bilateral model seperti ini, maka satu transistor ini dia NPN ya dengan PNP, PNP dengan NPN digabungkan ya. Emitor ke basis, basis ke emitor, dia akan membentuk rangkaian menjadi dioda 4 lapis atau tiristor. Keluarga dioda 4 lapis ini yang bentuk seperti ini akan menjadi satu komponen yang namanya adalah SCR. Beda transistor dan SCR adalah sama-sama dia bisa sebagai saklar, tapi dengan SCR dia bisa mempertahankan kondisinya. Sekali trigger dia akan on terus. Kapan dia off, SCR bisa dimatikan dengan dua cara, melepas arus emitor atau menghubung singkat antara anoda dan katodanya. Ya, saya sudah pernah bahas ini pada pembahasan teori komponen yang dasar yang namanya adalah tiristor. Nanti di kelompok berikutnya akan kita lebih bahas, ada pembahasan khusus barangkali tentang penggunaan dari SCR itu sendiri. Ini yang kedua. Jadi dia menggunakan SCR, ini tetap filternya, jadi blok diagramnya sama. Dia ada transformator yang digunakan juga sama. Transfer perbedaan dengan 200 dan 1 kilo, dia step up transformer. Kemudian dia punya 3 buah filter, jadi ini adalah filter yang low, filter yang mid, filter yang high. Hanya perbedaannya dia menggunakan 2 transistor yang dihubungkan secara bilateral. Dia akan menghasilkan atau berfungsi sebagai SCR. Karena dia sebagai SCR, maka supply-nya dapat diberikan sumber AC. Jadi apa bedanya komponen yang diskotik lamp yang pertama dengan diskotik lamp yang kedua adalah dia menggunakan AC. Ya, kalau yang pertama tadi menggunakan arus DC ya. Karena ini AC, maka dia cukup dengan menggunakan SCR. Jadi dia akan membentuk SCR, dia akan on off-nya menggunakan arus AC dan di-trigger oleh filter masing-masing lampu. Kemudian di rangkaian yang ketiga pada SCR ini, dia sudah betul-betul menggunakan rangkaian SCR ya. Sumbernya AC, bahkan ini tegangannya adalah sudah bisa pakai lampu yang 220 volt, lampu-lampu besar ya. Ini tegangannya 100 volt, ini SCR-nya. Kita mesti ganti, ini kayaknya saya nggak tahu persis SCR-nya tipe apa nih. VIR 3D ya. VIR 3D ini bisa sampai 220 volt, nggak apa-apa. Tembak aja 220 volt, nggak masalah. Ya pasang lampunya nggak usah besar-besar ya. Jangan 250 watt. Ya, karena kalau tegangan 220 ya pakai tegangan lampu-lampu bohlam lah, bukan lampu LED ya. Jangan lampu LED, lebih nanti jebol dia, rusak dia. Kalau lampu elektronik dia rusak dia. Karena sama saja dengan diberikan setengah gelombang. Jadi kalau dia menggunakan SCR seperti ini, kita rekomendasikan lampunya selalu lampu yang bohlam ya, lampu yang ada filamennya. Lampu jadul lah ya. Nah ini dia menggunakan SCR. Jadi ini sama, filternya juga masih menggunakan filter 200 sampai 5 kilo. Jadi dia fungsinya sama sebagai step up ya. Kemudian ini filter yang low, filter yang mid, filter yang high. Masing-masing mendrive menggunakan transistor. Bedanya apa dengan yang ini? Kalau yang kedua tadi dia bisa tegangan AC-nya sama tapi lampunya lampu kecil gitu. Dia menggunakan SCR jadi-jadian atau SCR yang dibentuk dari dua buah transistor yang berbeda tipe. Tapi dengan memasang betul-betul SCR yang betul ya, benar-benar SCR bukan dibangun oleh transistor, maka dia bisa menghasilkan daya yang lebih besar lagi. Ya itulah 3W diskotik lamp yang menggunakan transistor, yang menggunakan dua buah transistor membentuk SCR, dan detail yang 0103 menggunakan SCR yang sebetulnya. Kemudian rangkaian sequential timer control di sini adalah lampu yang akan berjalan.
sebetulnya bukan lampu berjalan tapi matinya yang jalan ya. Kalau ini dipasang menjadi dia lampunya ada 1, 2, 3, 4, 5 buah lampu ini akan membentuk efek seperti lampu yang berjalan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ini tekniknya sebetulnya sama seperti yang dilakukan di estable multivibrator, tapi kalau estable multivibrator itu hanya 2 transistor, 2 lampu saja. Ini dibikin lampu ya banyak ya, dan dengan menggunakan teknik penyulutan karena ini menggunakan supply AC, dia menggunakan SCR di driver oleh masing-masingnya sebagai transistor. Yang mana yang nyala duluan, semuanya harusnya dia nyala semua sebetulnya. Jadi lampu ini jalan bukannya nyala, tapi dia matinya yang jalan. Jadi pertama dia nyala semua, kemudian karena dia transistornya udah on ya, nyala semua, kemudian dimatikan oleh adanya feedback dari sini ya. Ada arus di sini, ada arus, dia on berarti ada di sini low-nya di sini akan memberikan low bagi katoda yang pertama sehingga dia mendapatkan low, tidak di-trigger ya. Waktu dia di sini AC-nya pada periode negatif, lampunya mati ya. Lampunya mati. Ya, kemudian di sini dia tidak ada arus, transistornya off, berarti dia di sini kolektornya tinggi. Ya, dia masih tetap tersulut gitu ya, nyala. Ya, nah bagian periode berikutnya dia akan on, dari sini dia pada periode negatif dia akan low, di sini akan nyala kembali. Kalau dia on, arus ngalir, dia on ke atas, dia akan membuat transistor ini on, maka kolektornya akan low ke bawah, dia akan matilah lampu yang kedua. Jadi modelnya begini, pertama dia akan mati di sini, nyala semua yang 4, kemudian di sini nyala, ini mati, ini nyala semua, kemudian yang ketiga adalah ini nyala, ini mati, nyala, kemudian dia nyala, mati, nyala gitu. Terakhir 4 nyala, 1 mati, kemudian berpindah lagi. Jadi yang jalan adalah LED yang matinya. Itu barangkali pembahasan kita pada pertemuan seri yang keempat yang membahas tentang diskotik lamp. Pada pertemuan yang berikutnya di konten yang kelima kita masih membicarakan diskotik lamp ya, tapi kita ada yang namanya strobo light, atau ada juga pembahasan tentang switch control sesuai dengan daftar isinya. Ada lampu disco, ada strobo light, ada touch switch untuk doorbell. Jadi ada saklar sentuh. Yang menarik adalah tentu saja strobo light ya. Nah, strobo light itu adalah penggunaan lampu blitz untuk dilengkapi untuk menggerakkan musik ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang keempat. Jumpa lagi nanti di pertemuan di konten yang kelima ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.